Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh benisepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini yakni kajian tafsir Al-Quran. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai hijrah dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab. Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini, yakni kajian tafsir tematik Al-Quran bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah maupun di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, pemirsa MAJT TV, para santri tahfidz MAJT yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak, barokah, manfaat, amin Allahumma amin. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, yaitu momen yang sangat monumental, momen yang bersejarah, di mana pada hari ini, hari Jumat sekaligus tanggal 1 Muharram, yang oleh umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, itu dirayakan sebagai Tahun Baru Hijriah. Sebelum kita membahas tentang apa makna dari hijrah, sebelum kita membahas bagaimana konsep Al-Quran tentang hijrah, perlu kita renungkan, kita majukan, yaitu pertanyaan yang kritis. Yang pertama adalah mengapa awal tahun Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Yang kedua, yaitu mengapa penanggalan dalam Islam itu berpatokan pada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa awal atau tahun baru di dalam Islam atau tahun baru Hijriah itu adalah bulan Muharram. Sebetulnya
istilah Muharram itu sudah dikenal ratusan tahun sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muharram sebagai bulan pertama dari rangkaian 12 bulan dalam setahun itu sudah dikenal pada zaman jahiliyah. Tepatnya yaitu pada zaman yaitu kakek kelima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab. Yang bernama Kilab, kalau kakek kelima itu ya apa ya? Cangga. Hah? Wareng, mungkin wareng ya. Mungkin wareng. Jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu 200 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir atau 200 ya sekitar itulah. Itu sudah mengenal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mereka sudah kenal semacam itu. Jadi sebetulnya kalau dikatakan Muharram itu sebagai tahun baru Islam misalnya ya sebetulnya sebelum Islam datang, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu Muharram itu sudah ada dan menjadi bulan pertama dari 12 bulan dalam satu tahun. Dan itu merupakan siklus tahunan dari orang-orang Arab. Orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Itu Muharram itu memang dijadikan sebagai bulan untuk mempersiapkan diri, untuk semedi. Itu memang tradisi mereka. Tradisi mereka, tidak boleh pergi kemana-mana. Dan orang-orang Arab sendiri, bahkan sebelum Islam, itu mereka sudah sepakat bahwa Muharram itu adalah bulan haram, bulan suci, di mana kabilah-kabilah di Arab tidak diperbolehkan untuk saling perang, bermusuhan, beradu fisik dan seterusnya, tidak boleh. Ada 4 bulan yang masuk dalam kelompok Al-Ashhur Al-Hurum, yaitu Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Jadi siklus kehidupan orang Arab itu bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan untuk introspeksi, untuk merancang 1 tahun ke depan itu apa. Kemudian masuk bulan Safar, sudah mulai aktivitas, meskipun dalam tradisi dan keyakinan mereka bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan ketakutan. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu sudah aktivitas biasa. Yang kerja-kerja, yang berdagang-berdagang, yang bertani-bertani, kemudian yang berburu-berburu, bahkan yang perang, ya perang, boleh. Rabiul Tsani juga demikian. Yang perang-perang, yang jarah, yang menyerbu. Jumadil Awal juga demikian. Jumadil Tsani juga demikian. Nah, kemudian masuk bulan Rajab, paus mandek, istirahat. Jadi bulan Muharram istirahat, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Ada 5 bulan yang digunakan untuk bekerja. Yes. Kemudian masuk bulan Rajab, mereka stop dulu. Ini adalah bulannya Tuhan. Tidak boleh kita berperang. Itu sudah menjadi tradisi orang Arab zaman dahulu. Rajab tidak boleh berperang.
Masuk bulan Sya'ban, mereka kemudian yang pengen perang-perang, yang berburu-berburu, yang macam-macam. Ramadan juga masih diperbolehkan. Meskipun Ramadan sendiri itu bisa dikatakan ada yang aktivitas biasa, ada juga yang aktivitas yaitu mengasah senjata. Dari kata romido yang artinya adalah tajam. Jadi al-Arab yarmiduna al-aslihah. Orang-orang Arab menajamkan, mengasah senjata-senjata. Ramadan. Syawal boleh juga berperang. Boleh juga berburu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bulan Syawal ini, jadi setelah bekal bekerja 5 bulan, kemudian berhenti di Rajab, masuk Sya'ban dan Ramadan. Nah, masuk bulan Syawal itu mereka itu kemudian melakukan yaitu aktivitas untuk ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Ada yang berangkatnya yaitu bulan Syawal. Itu bagi daerah-daerah yang jauh dari Yaman, dari Hijaz, dari Madinah, dari Yathrib, dulu belum ada Madinah ya, dari Yathrib, dari segala macam berangkat bulan Syawal. Yang dekat-dekat, yang sekitaran Mekah, mungkin berangkatnya bulan Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah. Dan puncak dari siklus tahunan mereka. Nah ini ya, puncak dari siklus tahunan orang-orang Arab jahiliyah itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mereka juga melaksanakan ibadah haji, tapi haji menurut mereka, bukan menurut Islam. Nah, setelah haji tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian ayyamut tasyriq tiga hari, kemudian mereka pulang. Nah, setelah pulang sampai ke rumah, nah itulah. Jadi siklus kehidupan mereka itu semacam itu. Siklus kehidupan mereka semacam itu. Jadi mengapa Muharram itu dijadikan sebagai waktu untuk istirahat, waktu untuk mengevaluasi perjalanan 1 tahun, waktu untuk merancang apa yang dilakukan ke depan selama 1 tahun. Itu karena mereka itu siklus kehidupannya adalah semacam itu. Nah, oleh karena itu ya agak aneh ya. Siklus kehidupan kita itu apa? Siklus kehidupan kita itu Januari, Februari, Maret, atau Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Jadi kalau kita pakai parameter bahwa Muharram itu adalah tahun baru atau awal bulan dari 12 bulan dalam 1 tahun. Kemudian kita melakukan yaitu meditasi, melakukan introspeksi, melakukan ini itu, ya sebetulnya tidak tepat. Tidak tepat. Apalagi seperti saya katakan tadi, Muharram itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ono. Dengan nama Muharram itu juga sudah ada. Sudah ada. Hanya saja sing jenengi ngamal kebaikan dengan momen apapun ya, dengan momen apapun itu ya baik-baik saja. Meskipun sejatinya kita itu sebenarnya adalah dompleng tradisi Arab. Kalau mau konsisten, kita itu ya pakai kalender Hijriah sehingga tahu siklus kehidupan kita selama 1 tahun itu apa, itu tahu. Siklus kita itu Januari, Februari, Maret, April, Mei.
gajian tanggal piro, nabung tanggal piro, tuku omah bulan opo. Ya, tapi mending lah ya, itu mending. Nah itu pertama, berbicara tentang Muharram. Berbicara tentang Muharram, kenapa menjadi awal bulan? Itu sebetulnya adalah tradisi lama yang sudah terjadi sejak 200 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, yaitu tepatnya pada masa apa tadi? Warengnya Gusti Kanjeng Nabi, yaitu kilap, di mana beliau adalah seorang tokoh di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang Arab pada saat itu membuat kesepakatan, oke, kita kasih nama 12 bulan, kita kasih nama apa? Ada yang kasih nama Muharram, ada yang beri nama Safar, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kalender Hijriah. Ini sebetulnya para sahabat yang waktu itu inisiatornya atau komandannya itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Sebetulnya ada usulan bagaimana kalau kita menjadikan bulan pertama itu bukan bulan Muharram, tapi Ramadan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau bulan pertama itu adalah Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau bulan pertama itu adalah Rajab, di mana Rasulullah SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu, macam-macam. Kalau orang Jawa disuruh milih ya, bulan pertama apa? Pasti milihnya bulan Syawal ya, bulan Syawal. Sebab puncak kita itu sebenarnya adalah Ramadan, mulai Syawal. Nah, kalau kita ya orang Jawa. Tapi kesepakatan pada saat itu memilih Muharram. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Nah, ini menariknya Islam ya. Sebagaimana saya katakan tadi, Muharram sebagai bulan pertama itu sebetulnya adalah warisan dari Arab jahiliyah, orang-orang zaman Arab. Tapi Islam datang itu tidak kemudian memberangus semua yang merupakan tinggalan dari orang-orang Arab jahiliyah, tidak. Ya apa dosoni? Apa masalah ini bulan pertama itu adalah Muharram? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wong itu cuma kesepakatan manusia. Wong itu adalah cuma masalah bagaimana kita memprogram, membuat rencana-rencana selama 1 tahun dibagi 12. Dibagi 12. Ini merupakan prinsip dari Islam. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Meskipun peninggalan orang jahiliyah, tapi kalau masih baik ya dipakai. Ya dipakai, dan itu banyak ya, banyak. Praktek jual beli meskipun dilaksanakan oleh orang Arab jahiliyah, kalau baik diambil oleh Nabi. Diambil oleh Nabi. Model silaturahim, memuliakan tamu, praktek-praktek jahiliyah. Tapi kalau itu baik, tidak diberangus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya memang. Sebagian sahabat itu ada yang merasa tidak enak gitu ya. Ini kan tradisi wong jahiliyah, kenapa kita ikuti? Bahkan dalam masalah haji ada sa'i ya. Jadi orang-orang penyembah berhala itu juga melakukan sa'i.
Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Mereka juga melakukan tawaf, sama. Tawafnya dan sa'inya itu ya persis seperti yang kita lakukan. Sama. Kemudian sebagian sahabat itu merasa bagaimana, ini gimana sih? Masa Nabi Muhammad SAW mengajarkan sa'i itu seperti sa'inya orang-orang Arab jahiliyah. Maka kemudian turun ayat Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Safa dan Marwah itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan syiarnya kaum penyembah berhala. Oleh karena itu wahai umat Islam, kalau kamu sa'i itu sejatinya bukan mengikuti orang-orang Arab jahiliyah. Kamu sa'i itu sejatinya adalah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ada itu di TikTok ya. Lagi agak rame. Allah, lafal Allah itu bukan milik Islam, katanya. Lafal Allah itu bukan milik Islam. Sebelum Islam datang, lafal Allah itu sudah ada. Orang-orang Arab jahiliyah itu sudah mengenal kata Allah. Orang-orang Kristen yang notabene sudah ada sebelum Islam, itu mereka juga menggunakan kata Allah. Jawabannya bagaimana? Ya memang benar. Memang benar. Allah itu sudah ada. Lafadznya. Lafadz Allah itu memang sudah ada sebelum Islam. Orang-orang Arab juga sudah kenal lafadz Allah. Ya. Akan tetapi perlu diketahui ya, bahwa Islam itu sebetulnya adalah agama yang justru secara konsisten dan konsekuen mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih murni. Yang masih murni. Jadi kalau dikatakan Allah itu sudah ada sejak zaman dulu, sudah dikenal oleh Nabi Isa, sudah dikenal oleh Nabi Musa, sudah dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah ya? Ya memang benar. Akan tetapi yang menjalankan secara murni dan konsekuen itu adalah Islam. Itu adalah Islam. Sementara orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Isa, orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa, orang-orang Yahudi, meskipun dia itu mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, justru mereka itu yang merusak agama Nabi Musa. Sementara kita itu adalah umat yang murni dan konsekuen dan konsisten di dalam mengikuti ajaran Nabi Isa dan ajarannya Nabi Musa, sampai ke atas mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi yang namanya klaim itu tidak menunjukkan kebenaran yang sejati. Dari sisi nama. Islam, kenapa disebut dengan ajaran Islam? Karena karakter dari Islam itu adalah ketika mendapatkan perintah, mendapatkan ajaran
yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Islam itu langsung pasrah, siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Iku Islam. Beda nek karo Yahudi. Yahudi mendapatkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, itu masih diotak-atik. Masih diotak-atik. Menguntungkan diri mereka atau tidak. Sudah jelas dikatakan janganlah kalian saling bunuh-membunuh. Itu diotak-atik, ditafsiri dengan kemauannya sendiri, dengan maksud menguntungkan mereka atau tidak. Demikian juga dengan Nasrani. Mendapatkan ajaran dari Allah, itu diotak-atik. Mosok menyembah Gusti Allah. Mosok aku sebagai penyembah Gusti Allah kok masih memikirkan anak, masih memikirkan istri. Akhirnya piye? Mereka membuat yaitu modifikasi agama Allah yang disebut dengan rahbaniyah. Jenis beragama itu harus seperti pendeta, jauh dari dunia aja. Kalau Islam enggak, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menjauhi dunia dalam arti benci kepada dunia, tidak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat dengan beribadah. Kamu dapat rezeki, kamu sedekahkan, kamu infakkan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang yang kita tanam, yang kita siangi, kita sirami, kita pupuk supaya apa? Supaya kita bisa memanennya di akhirat. Itu Islam. Itu Islam. Jadi kalau ada orang yang ngomong misalnya, Allah Islam cuma niru-niru ajaran sebelumnya. Memang kita niru-niru ajaran sebelumnya, tapi meniru dengan murni dan konsekuen. Sementara kamu yang mengklaim sebagai agama, yang mengklaim sebagai orang yang mempunyai agama, justru mendistorsi, justru memporak-porandakan. Wong Yahudi ngomong Allah Islam niru-niru Yahudi, memang. Tapi Yahudi yang murni dan konsekuen, dan Islam menirunya dengan murni dan konsekuen. Sementara orang-orang Yahudi mengklaim mempunyai agama Yahudi, tapi justru mereka sendiri yang mendistorsi, mengacak-acak, merusak agama Yahudi. Ini terkait dengan Muharram ya, terkait dengan Muharram. Ini kok niru-niru orang Arab jahiliyah, ya tidak apa-apa. Niru diambil baiknya, niru diambil semangat baiknya, niru diambil tujuan baiknya, tidak apa-apa. Ya meskipun ya. Yang namanya introspeksi itu ya tidak harus di bulan 1 Muharram. Tiap bulan, tiap minggu, tiap saat kita itu harus memuharramkan diri kita. Yang kedua, kenapa kalender Islam yang dicanangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sebetulnya sempat ada usulan. Bagaimana kalau kita mulainya tanggal tahun pertama.
tahun pertama Islam itu kapan? Itu macam-macam. Tahun pertama Islam bagaimana kalau pas lahirnya Nabi Muhammad? Ono sing usul kaya ngono iku. Berarti mundur kira-kira yaitu 13 tambah 40. Mundur kira-kira 50 tahun, 53 tahun sebelumnya. Ada yang usul semacam itu. Ada yang usul yaitu ketika Gusti Kanjeng Nabi wafat. Wah, itu ditolak. Karena apa? Karena kita tidak mau setiap tahun yang kita ingat itu adalah kesedihan. Nah, kemudian kesepakatan sampai pada puncaknya bahwa tahun pertama kalender Islam itu adalah hijrah. Hijrah dalam artian apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk membuat peradaban baru, untuk membuat masyarakat Islam, masyarakat yang madani bersama para sahabatnya di kota Yathrib yang kemudian dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya juga ada yang usul, yaitu ketika Fathu Makkah, di mana Islam dinyatakan idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan Islam terhadap musuh terbesarnya yaitu orang-orang musyrik sudah selesai. Tapi itu juga ditolak. Kenapa demikian? Kita jangan sampai mewariskan kepada generasi-generasi kita tentang kejayaan Islam tanpa mereka tahu dan menyadari perjuangan untuk mencapai kejayaan itu. Untuk mencapai kejayaan itu. Coba bayangkan, kalau kalender Islam itu dimulai dari Fathu Makkah, maka yang terbayang adalah musuh-musuh Islam tunduk. Abu Sufyan yang sedemikian garang, istrinya Hindun yang sedemikian kejam waktu itu. Dibayangkan mereka itu tunduk, asor, hina. Ini secara psikologis tidak baik. Secara psikologis tidak baik. Jadi anak yang tiap hari itu dijejali dengan cerita, dulu bapakmu itu, dulu kakekmu itu orang yang kaya raya. Oh suge-suge wong kampung kene ya kakekmu itu. Oh iya toh. Akhirnya piye? Ngelamun itu ratu. Simbahmu biyen masyaallah. Kiai nang, orang anu sing luwih pinter daripada simbahmu. Hafal Quran nang, yes. Akhirnya piye? Oh iya ya. Aku bodoh ora apa-apa, tapi kan sebenarnya kan putune wong pinter. Aku malas-malas ora apa-apa. Sepenting putune wong sugih putune. Berarti harta kakek saya dahulu, kakek itu benar-benar kaya raya sampai hartanya itu sampai 7 turunan. Sayangi saya keturunan ke-8. Jadi terkadang atau seringkali lah kita kan gitu ya. Islam pernah berjaya di dunia selama 6 abad. Ketika Islam sudah menaklukkan Eropa, maka Eropa pada saat itu masih ada di alam kegelapan, belum mengenal mandi, belum mengenal ini. Itu yang kita gaung-gaungkan. Dalam konteks Nusantara juga gitu. Dulu nenek moyang kita Tarumanegara, Gajah Mada, Sriwijaya dan sebagainya sudah hebat.
Saiki gawe rudal ora iso, sane mung mercon. Sekarang ya sekarang. Jadi hijrah, kenapa para sahabat pada zaman dahulu mencanangkan awal tahun Islam yaitu berpatokan pada hijrah, supaya kita semua generasi sekarang ini yang dibayangkan itu adalah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar oleh musuh-musuh Islam. Itu yang harus kita canangkan, yang harus kita lihat, yang harus kita lihat semacam itu. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita itu lebih melihat perjuangan Nabi daripada melihat titik di mana Nabi Muhammad SAW sudah sukses. Tapi tidak juga kita disuruh mengingat kita disuruh mengingat yaitu masa wafatnya Nabi, tidak. Kalau ada orang yang kemudian memperingati haul dan sebagainya gitu ya, itu harus buru-buru disampaikan, yaitu uzkuru mahasina mautakum, ingatlah kebaikan-kebaikan dari orang mati yang kamu hauli. Mengambil inspirasi, mengambil semangat, mengambil spirit dari orang-orang yang kita hauli. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang hijrah ya. Al-Quran berbicara tentang hijrah, jadi ada 31 tempat kata hajaro dan derivasinya atau pecahannya yang digunakan di dalam Al-Quran. 11 kali dalam bentuk fi'il madhi, hajaro. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. 11 kali. Kemudian 6 kali dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau masa depan. Dalam bentuk fi'il amar ada 4 kali. Dalam bentuk masdar ada 1 kali. Dalam bentuk isim fa'il ada 8 kali. Dalam bentuk isim maf'ul ada 1 kali. Kalau kita lihat formasi ini 11, 6, 4, 1, 8 dan 1. Di sini mayoritas atau porsi terbesar itu adalah hijrah dalam bentuk fi'il madhi yaitu hajaro. Artinya apa? Artinya adalah kita dengan porsi yang lebih besar itu harus mengingat bagaimana orang-orang zaman dahulu itu hijrah. Orang-orang zaman dahulu itu hijrah. Para sahabat hijrah. Wah, hijrah itu benar-benar suatu aktivitas atau tindakan yang sangat-sangat berat. Kalau hijrahnya itu hijrah transmigrasi, itu penak. Dari miskin kemudian menuju tempat di mana kita diberi lahan sekian hektar, tinggal siap tanam dan seterusnya, enak. Tapi hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah hijrah dari yang seperti Sayyidina Utsman sudah eksis di Mekah sebagai pedagang, Abdurrahman bin Auf sudah eksis di Mekah sebagai
saudagar kaya raya. Demikian juga dengan Abu Bakar. Pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah yang masih blank, masih spekulatif. Di sana nanti kerja apa, di mana, makan apa, tidak jelas. Tidak jelas. Apalagi pasar ya, pasar dari orang-orang Mekah itu Yaman, kemudian Syam. Itu kalau dari Mekah lumayan lah, lumayan, tidak begitu jauh. Ketika ke Madinah, ngalor. Dari Mekah ke Madinah 450 kilo. Taruhlah 500 kilo lah. Kalau mau ke Yaman yang notabene selatannya Mekah, sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Tapi memang demikian itu. Jadi cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan suatu negeri itu dengan cara yaitu mendatangkan orang hebat supaya bisa datang di negeri itu. Contoh lain yaitu Mekah Al-Mukarramah sebelumnya, jauh sebelumnya. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dengan apa itu namanya? Dengan drone ya. Jadi malaikat terbang di atas itu. Itu melihat nih daerah Palestina itu kebanyakan kiai, kebanyakan nabi. Sementara daerah Mekah itu kok kering kerontang. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yaitu menghijrahkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Siti Hajar. Orangnya hijrah. Dan putranya yaitu Nabi Ismail supaya hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi dalam rangka keseimbangan. Jangan sampai orang-orang yang pintar itu numpuk di Syam, numpuk di Palestina, sementara ada daerah yang potensial itu tidak ada orang pintar. Tidak ada orang pintar. Maka diutuslah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, beliau Nabi Yakub itu di Irak. Dan malaikat juga melihat. Itu ada negeri namanya negeri Mesir. Itu pertaniannya bagus. Peradabannya bagus. Tapi nilai-nilai rohaniyah, nilai-nilai keislaman tidak ada. Maka Allah membuat rencana yaitu bagaimana supaya Nabi Yusuf alaihissalam itu hijrah ke Mesir. Jadi hijrah itu dalam konteks Islam itu ya, itu bagaimana supaya dakwah Islamiyah atau ajaran Islam itu merata di seluruh penjuru dunia. Itu aslinya ya, itu aslinya. Oleh karena itu kita punya ya misalnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu melihat di daerah mana yang belum ada kiainya harus dikirim. Negara juga demikian. Kalau negara urusannya adalah infrastruktur, negara urusannya itu adalah tentang pemerataan ekonomi, maka ormas-ormas Islam atau Kementerian Agama yang harus dilihat itu adalah pemerataan yaitu dakwah Islamiyah. Jadi hijrah sejatinya kalau menurut Al-Quran itu adalah bagaimana Islam itu bisa tersebar secara merata di seluruh penjuru dunia.
Dan itu masih tugas yang sangat berat ya, tugas yang sangat berat. Baik hadirin sekalian, demikian bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya, pembahasan tentang hijrah. Jadi sementara bisa kita sampaikan bahwa hijrah menurut Al-Quran itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya dakwah Islamiyah itu merata di seluruh penjuru dunia. Ya, ini menjadi catatan kita. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LSM atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan, monggo. Dari jamaah ada yang ingin bertanya? Masih dalam tema yakni hijrah dalam Al-Quran. Dari santri, mas-mas santri? Tidak ada? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.